Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mohon maaf ada kesalahan bacaan Injil bagian yang pertama tadi, itu tahun A seharusnya, tetapi yang perlu kita dengarkan yaitu tahun B. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan hari ini, Hari Raya Pentakosta tahun C, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, yaitu mulai dari kisah para rasul, lalu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan dari Injil Yohanes. Semuanya mengarahkan kita pada pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus Allah yang Esa, yaitu Roh Kudus. 50 hari setelah perayaan Paskah, setelah Hari Raya Paskah, gereja semesta merayakan Hari Raya Pentakosta. 10 hari setelah Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih yang dikenal secara umum, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga dengan mulia, gereja semesta merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari di mana ketika Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus Allah yang Maha Esa, tercurah atas para rasul. Pada hari inilah sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, gereja dilahirkan. Inilah hari lahirnya gereja. Jika kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kali merayakan hari lahir kita yang disebut dengan hari ulang tahun, BD katanya, biasanya kita bersyukur. Selain bersyukur, kita melakukan sesuatu sebagai ungkapan syukur kita dengan beragam cara. Sekurang-kurangnya ada acara tiup lilin, potong kue, dan masih banyak acara yang lain yang bisa dibuat. Bagi gereja hari inilah hari kelahirannya. Hari Raya Pentakosta yaitu hari raya kelahiran gereja. Ini disamakan dengan hari raya besar dalam gereja, khususnya hari raya Paskah dan Natal. Jadi jika gereja merayakan Natal dan Paskah dengan meriah, maka gereja jangan lupa merayakan hari jadinya, hari lahirnya juga dengan meriah. Jika gereja merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dan hari wafat dan kebangkitannya dengan mulia, dengan meriah, maka jangan lupa kita merayakan hari tercurahnya Roh Kudus juga dengan meriah. Jika gereja merayakan hari Natal dan hari raya Paskah melalui saat-saat persiapan yang dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Kalau Natal selama 4 minggu kita mempersiapkan diri
dalam masa penantian, masa Advent. Lalu ketika Paskah, kita menyiapkan diri kurang lebih 40 hari dengan doa, tapa dan puasa, masa Prapaskah atau yang disebut dengan masa puasa. Lalu ketika kita merayakan hari kelahiran gereja, tercurahnya Roh Kudus atas para rasul dan atas kita semua, persiapan kita apa? Berapa lama kita mempersiapkan diri? Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, gereja mencoba mempersiapkan perayaan hari ini dengan doa novena Roh Kudus selama 9 hari. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, novena Roh Kudus diadakan atau dilaksanakan mulai dari hari Jumat setelah kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Jadi 9 hari ini kita telah mempersiapkan diri kita melalui novena Roh Kudus. Gereja mencoba untuk mempersiapkannya melalui perayaan Ekaristi Kudus. Setiap sore pada pukul 18 disatukan dengan novena Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selama 9 hari ini kita mempersiapkan diri untuk hari ini, supaya ketika kita merayakan hari raya Pentakosta, hari tercurahnya Roh Kudus atas para rasul, dan hari lahirnya gereja, kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah siap. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mengapa butuh persiapan? Indikasinya apa? Lalu tujuannya apa? Sebuah perayaan yang besar itu tidak akan pernah dirayakan tanpa persiapan. Semakin besar sebuah perayaan, itu semakin hebat persiapannya. Dan waktu persiapannya pun semakin lama. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, persiapan itu menentukan pentingnya sebuah perayaan. Persiapan itu juga menentukan besarnya, berartinya, berharganya sebuah perayaan. Sebuah perayaan yang diadakan tanpa persiapan seadanya, itu nilainya nggak ada itu. Gitu. Jadi selama 1 tahun, gereja menentukan atau menetapkan persiapan untuk menjadi seorang anggota gereja yang penuh, anggota gereja Katolik. Jadi para saudara kita ini telah hampir memasuki bulan ke-6 ya, 5 bulan lebih mempersiapkan diri untuk nanti menerima rahmat sakramen inisiasi, baptis, krisma, dan ekaristi. Mereka akan dipersatukan dengan gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Selama ini setiap hari Minggu, mereka berusaha untuk hadir, meninggalkan segala sesuatu. Dan semua itu mereka lakukan dan mereka korbankan karena mereka melihat bahwa apa yang akan mereka terima nanti itu sangat penting dan sangat besar nilainya.
Karena itu mereka siap untuk berlelah-lelah selama 1 tahun ini. Jadi ada yang masuk dalam perjalanan kelas ini kelas tahun 2022. Sudah jalan, ada yang masuk di pertengahan tahun atau dalam perjalanan setelah kelompok atau kelas ini sudah mulai belajar, itu saya katakan tunggu tahun depan atau tunggu nanti, tidak bisa ikut bersama kelas ini. Jadi mereka katakan kami siap pastor, tidak apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Saudara-saudari kita ini menyadari melalui persiapan yang serius ini mereka akan menerima sesuatu yang bernilai, harganya juga serius, tidak seadanya, bukan ala kadarnya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, setelah 5 ke 6 bulan ini mereka mempersiapkan diri. Hari ini di hari raya Pentakosta, mereka akan diurapi dengan minyak katekumen. Seringkali minyak katekumen ini tidak digunakan, apalagi kalau di paroki-paroki atau stasi-stasi di desa-desa. Jadi minyak itu hanya diberkati. Lalu sejak diberkati waktu pengudusan imam itu 1 tahun sampai nanti dengan tahun depan lagi terus disimpan, tidak dipakai. Padahal itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, bahwa saudara-saudari kita ini akan diurapi dengan minyak yang kudus, minyak katekumen, tanda bahwa mereka memasuki tahap yang sangat penting dalam persiapan untuk menerima rahmat sakramen inisiasi, yang membuat seseorang menjadi penuh, sempurna, menjadi anggota gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, khususnya kepada para katekumen yang saya kasihi, terima kasih saudara-saudari telah menanggapi tawaran ini dengan serius. Mereka telah menjalani pembelajaran, dan setelah 3 bulan belajar, saya minta satu-satu untuk wawancara dengan saya. Saya ingin menanyakan motivasi, alasan yang sangat dasaria untuk apa kamu menjadi anggota gereja Katolik. Kalau karena orang lain, pulang saja. Kalau karena sakit hati dalam gereja atau agama sebelumnya, pulang saja. Sembuhkan dulu luka-lukanya. Setelah sehat, baru datang kita bergabung bersama belajar. Kepada mereka saya katakan, bukan karena melihat sesuatu yang buruk pada agama yang lain atau menjelek-jelekan agama yang lain, kamu masuk menjadi Katolik. Beberapa yang demikian langsung saya pulangkan. Kamu tunggu 10 tahun lagi, atau tunggu berdamai dulu dengan saudara-saudarimu, keluarga, dan karena nanti kalau kamu di sini, kamu bikin kacau juga nanti. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mencoba untuk menantang mereka dengan segala macam bentuk pertanyaan dan sebagainya. Bahkan saya katakan, sudahlah, pulang saja, tidak usah di sini. Mereka katakan, tidak pastor, ini pilihan. Baiklah, kita lihat 3 bulan lagi. Itu pun belum tentu kamu diterima, masih akan diuji lagi. Setelah itu baru persiapan 3 bulan lagi ke depan. Nah, di sana kita akan ujian dan penentuan siapa yang menerima rahmat sakramen inisiasi. Jadi dari kita yang hadir ini, belum tentu juga nanti akan dibaptis tahun ini, atau diterima resmi tahun ini, bisa jadi nanti tahun depan. Bukan menakut-nakuti, tidak. Atau yang mungkin mau, kita bisa bersama belajar.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini pada hari raya Pentakosta, kita merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dari kisah para rasul kita bisa melihat para rasul bisa berkomunikasi dengan semua orang yang tidak satu suku bahasa, yang tidak satu asal, yang berbeda bahasanya, yang berbeda latar belakangnya. Apa yang menggerakkan mereka bisa memahami orang lain? Seringkali kita hanya memikirkan bahwa bahasa itu sebatas kata-kata verbal, A, O, E, U, I, O, itu tidak. Bahasa tidak hanya sekedar itu. Alat atau sarana komunikasi yang bisa kita pakai, yang disebut dengan bahasa itu sangat luas. Seringkali tanpa ngomong pun orang sudah tahu apa maunya, apa mauku, apa mau mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya teringat tahun 2018 saya dan beberapa umat Dewan Pastoral Paroki menemani Pastor Antoni Nguyen untuk merayakan misa perdananya di kampung halamannya di Vietnam. Ketika sampai di sana, kami tidak saling mengerti bahasanya. Sangat susah dan sulit. Tetapi luar biasanya, tanpa kami mengatakan apapun, apa yang kami inginkan sudah tersedia. Tanpa kami bilang apapun, apa kebutuhan kami, mereka tahu terpenuhi. Dan komunikasi kami berjalan, meskipun dengan bahasa yang serba terbata-bata. Saya bahasa Inggrisnya juga kacau balau. Belum lagi mereka di kampung. Tetapi bahwa kami bisa bersama, bisa tertawa, bergembira, dan betah. Dan rasanya waktu itu sangat kurang 1 minggu. Maunya tambah 1 tahun lagi di sana. Saya mencoba untuk merenung-renungkan. Saya berpikir apa yang membuat kami bisa saling memahami meskipun bahasa kami berbeda. Rupanya bahasa yang dimaksudkan itu tidak hanya sekedar kata-kata, bahasa verbal, tetapi lebih dari itu, yang membuat orang bisa memahami satu dengan yang lain, yang membuat orang bisa menerima perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain, yang membuat orang bisa betah ada, tinggal, hidup bersama sekalipun berbeda. Berbeda minat, berbeda hobi, berbeda bakat, dan lain-lain. Dan itulah yang disebut dengan Katolik. Satu sekalipun berbeda. Umum, universal, sekalipun berbeda. Taat patuh kepada pimpinan, sekalipun berbeda. Saya harus patuh taat kepada pimpinan di Roma sana, Paus, sekalipun berbeda dan tidak mengerti satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, itulah yang membuat para rasul bisa memahami bahasa-bahasa dari orang-orang yang berbeda yang mereka jumpai di Yerusalem. Lalu bahasa apa yang mereka gunakan dalam komunikasi itu? Bahasa apa yang kami gunakan dalam perjumpaan dengan keluarga Pastor Antoni di Vietnam? Kalau bukan bahasa roh, roh Allah, bahasanya Allah, yaitu bahasa kasih. Karena itu Roh Kudus sering disebut dengan nama lain, Roh Cinta Kasih, Allah Bapa dan Allah Putra. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Dari Injil Yohanes, ketika dalam doanya pada malam perjamuan terakhir, ia melukiskan,
menggambarkan kesatuannya dengan Bapanya di surga. Dan yang menyatukan Kristus dengan Bapanya adalah kasih, roh kasih, spirit kasih, semangat kasih. Mereka menggunakan bahasa kasih antara Bapa dan Putra, dan itulah Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Jadi kalau ada di antara kita nanti berbahasa roh lalu orang lain tidak mengerti, nah ini bukan bahasa roh, roh Allah, roh spirit, semangat, kasih. Jadi berbahasa roh itu bukan monopoli satu, dua orang atau kelompok-kelompok orang tertentu, tidak. Bahasa roh itu bahasa semua anak-anak Allah. Semua kita adalah anak-anak Allah. Semua kita yang telah menerima rahmat sakramen baptis telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan semua kita dipersatukan dengan Allah dengan bahasa Allah, bahasa roh Allah, yaitu bahasa kasih. Dan semua kita bisa saling memahami satu dengan yang lain, bisa saling mengerti, berkomunikasi satu dengan yang lain sekalipun kita berbeda satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, itulah gambaran gereja yang lahir pada hari raya Pentakosta. Gereja merayakan kelahirannya hari ini. Ketika para rasul keluar dari keterkungkungan rasa takut, cemas, curiga terhadap para otoritas atau para penguasa Yahudi, ketika mereka keluar mulai bermisi mewartakan Injil, mewartakan Kristus di Yerusalem, dan mereka bertemu dengan sekian banyak orang, lalu 3.000 orang dibaptis di sana. Saat itulah gereja berdiri, Roh Kudus tercurah atas para rasul. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, siapa itu gereja? Kita inilah. Kapan gereja-gereja ini lahir? Ketika dicurahkan roh atasnya. Kapan itu tepatnya? Ketika dibaptis. Penguatannya waktu Krisma. Jadi nanti saudara-saudariku terkasih, para katekumen, kelahiran kita sebagai gereja itu ketika para saudara-saudari dibaptis. Saat itulah saudara-saudari lahir sebagai gereja, sebagai anggota keluarga Allah. Dan inilah persiapan menuju ke hari yang penting itu. Selamat untuk hari ini dan selamat menjalani persiapan beberapa hari ke depan. Kami semua saudara-saudarimu mendoakan dan mendukungmu. Amin.